warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Citra Dianti Nurul Aini dari kelas 2C dengan NIM 2401770. Nah, di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang perjalanan demokrasi di Indonesia dan pentingnya pendidikan demokrasi. Perjalanan demokrasi di Indonesia tidak bisa dibilang singkat. Semuanya dimulai saat proklamasi kemerdekaan 1945. Saat itu Indonesia resmi menjadi negara merdeka dan memulai babak baru, yaitu sebagai negara republik. Tahun 1945 sampai 1957, Indonesia menjalani sistem demokrasi parlementer. Di masa ini banyak pergantian kabinet dan situasi politik yang tidak stabil. Lalu tahun 1957 sampai 1966, kita masuk ke masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Di periode ini kekuasaan lebih terpusat pada presiden dan peran parlemen mulai menurun. Setelah itu datanglah Orde Baru 1966 sampai 1998 di bawah Soeharto. Pemerintahannya bersifat lebih otoriter meski stabil secara ekonomi, tapi kebebasan berpendapat sangat terbatas. Barulah setelah reformasi tahun 1998, Indonesia memasuki era baru demokrasi yang lebih terbuka dan bebas. Reformasi 1998 adalah titik balik paling penting. Salah satu perubahan besar adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan hasilnya, 1. Presiden dan wakil presiden kini dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua, kekuatan lembaga legislatif meningkat. Dan yang ketiga, hak asasi manusia lebih dihormati dan dijamin. Sejak saat itu kita mulai mengenal sistem demokrasi multipartai, kebebasan pers, dan partisipasi publik yang lebih luas. Nah, agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, kita butuh yang namanya pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi adalah proses yang membentuk masyarakat agar sadar akan hak dan kewajiban mereka, bisa berpikir kritis, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Bukan cuma soal ikut pemilu, tetapi juga bisa menghargai soal perbedaan, berdiskusi, bahkan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Lalu, bagaimana pendidikan demokrasi bisa dijalankan? Nah, dijalankannya banyak cara. Yang pertama, lewat pelajaran PPKN di sekolah. Yang kedua, simulasi pemilu atau diskusi publik. Yang ketiga, program-program penguatan masyarakat sipil. Dan yang terakhir, juga lewat media massa seperti TV, radio, ataupun internet. Semua itu bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas secara politik. Demokrasi tidak bisa berjalan tanpa rakyat. Peran rakyat sangat penting seperti memilih dengan cerdas, bukan karena politik uang. Yang kedua, mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak disalahgunakan, lalu ikut serta dalam kegiatan sosial dan politik, seperti musyawarah, berdiskusi, hingga aksi damai. Dan tentu saja, mendukung pemberantasan korupsi serta memperjuangkan keadilan sosial. Lalu yang terakhir, perjalanan demokrasi di Indonesia memang panjang dan penuh tantangan, tetapi juga menunjukkan kemajuan besar, terutama sejak era reformasi. Pendidikan demokrasi adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Karena pada akhirnya, demokrasi bukan cuma tentang siapa yang memimpin, tapi bagaimana kita semua sebagai rakyat berkontribusi di dalamnya. Sekian video singkat tentang perjalanan demokrasi di Indonesia dan pentingnya pendidikan demokrasi. Singkat, padat, insya Allah tetap bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.